Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi dengan NIM 80 2021 0149. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kecakapan antarpersonal di semester genap dari Ibu dosen Natalia Damayanti, MPSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dalam menanggapi penipuan cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan menggunakan teknologi digital atau perilaku agresif secara berulang menggunakan media elektronik untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan sasarannya. Perundungan menggunakan teknologi digital dapat terjadi di media sosial, platform chatting, game, dan ponsel. Contoh, menyebar kebohongan seseorang di media sosial, memposting foto memalukan seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman menyakitkan melalui platform chatting, dan meniru atau mengatasnamakan seseorang, misal dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Apa sih perbedaan bullying dan cyberbullying? Bullying mengintimidasi individu lain dengan menggunakan kekuatan dan otoritas dalam konteks nyata. Kedua, tindakan dapat dilakukan pada pelaku intimidasi. Ketiga, orang-orang dari segala usia dapat menjadi korban bullying. Sedangkan cyberbullying terjadi melalui penggunaan teknologi dalam dunia cyber. Kedua, cyber dalam mengintimidasi seseorang itu sangat sulit. Dan yang ketiga, korban cyberbullying sebagian besar terbatas pada remaja. Apa sih penyebab dari cyberbullying yang umum terjadi? Misal kurangnya empati, tidak takut tertangkap, tidak melihat reaksi korban, dan ingin mendapatkan perhatian. Apa saja bentuk-bentuk dari cyberbullying? Bentuk-bentuk dari cyberbullying. Yang pertama, flaming. Flaming merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Biasanya dilakukan di dalam chat grup di media sosial, seperti mengirim gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju. Yang kedua, harassment. Harassment merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata kasar atau tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, pesan teks, dan jejaring sosial secara terus-menerus. Ketiga, impersonation. Impersonation perilaku yang berpura-pura menjadi orang lain dan mengirim pesan-pesan buruk atau status yang tidak baik. Denigration. Denigration perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Yang kelima, outing and trickery. Outing and trickery merupakan perilaku menyebar rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain. Exclusion dan cyberstalking. Exclusion merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online, misal dari grup WA atau sebagainya. Sedangkan cyberstalking merupakan perilaku berulang kali, mengirimkan ancaman, membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Apa hukum cyberbullying? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang 19 Tahun 2016
Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Adapun ancaman bagi pidana yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Apabila perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama atau lebih dari satu orang, maka orang-orang dipidana atas perbuatan atau turut melakukan tindak pidana. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-sedikitnya harus ada 2 orang. Yang melakukan disebut plager dan orang yang turut melakukan disebut medplager. Hukum mengenai bullying, khususnya tentang cyberbullying, masih cukup baru dan masih belum ada di mana-mana. Inilah sebabnya banyak negara masih tergantung pada undang-undang yang lain relevan, seperti hukum pelecehan, untuk menghukum pelaku cyberbullying. Di Indonesia, belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang cyberbullying, namun ada Undang-Undang ITE dan juga mengatur ujaran kebencian. Di negara-negara yang memiliki undang-undang khusus tentang cyberbullying, perilaku di dunia maya yang dengan sengaja menyebabkan tekanan secara emosional dipandang sebagai perilaku kriminal. Di beberapa negara ini, korban cyberbullying dapat mencari perlindungan, memutuskan komunikasi dari orang-orang tertentu, dan membatasi penggunaan alat elektronik yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan cyberbullying secara sementara atau secara permanen. Namun penting untuk diingat bahwa hukuman tidak selalu menjadi paling efektif untuk mengubah perilaku pembuli. Akan lebih baik untuk fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan mengubah hubungan secara lebih positif. Platform digital sebagai sarana cyberbullying seperti sosial media dengan kasus 71%, aplikasi chatting 19%, game online 5%, YouTube 1%, dan yang lainnya 4%. 45% dari 2.777 responden mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan digital, sedangkan 88% dari 2.521 responden menyatakan tidak pernah menggunakan platform digital untuk melakukan cyberbullying. Cara untuk mencegah cyberbullying. Yang pertama, pertimbangkan setiap postingan, jangan memulai ujaran kebencian, jangan memposting informasi pribadi, selektif dalam mengomentari isu, dan atur privasi akun. Mempertimbangkan setiap postingan. Maksud dari mempertimbangkan setiap postingan, perhatikan apakah postingan kita berpotensi membuat kita dibully atau tidak. Jika sekiranya akan menimbulkan masalah, lebih baik kita menyimpannya sendiri saja. Dan yang kedua, jangan memulai ujaran kebencian. Hendaknya kita selalu menjaga ucapan kita di media sosial agar tidak menjadi korban bullying. Yang ketiga, jangan memposting informasi pribadi. Sebaiknya kita tidak membagikan informasi yang bersifat pribadi di dunia maya atau media sosial. Hal ini untuk menghindari doxing yang berbahaya bagi diri kita. Yang keempat, selektif dalam mengomentari isu. Selektif dalam mengomentari isu yang berarti harus selektif dalam mengomentari isu. Usahakan hanya mengomentari isu yang benar-benar kita pahami dan tidak membuat orang lain merasa tersinggung.
Dan yang terakhir, atur privasi akun. Platform media sosial sudah menyediakan fitur di mana kita mengelola privasi akun kita, misal apakah akun kita bersifat publik atau bersifat private. Hal ini bisa kita atur untuk menghindari dari orang tidak bertanggung jawab yang melakukan cyberbullying kepada kita. Semakin sedikit orang yang dapat melihat akun kita, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban cyberbullying. Dampak dari cyberbullying. Dampak dari cyberbullying, perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. Cyberbullying dapat mempengaruhi kita dengan berbagai cara, tetapi tentunya masalah ini dapat diatasi dan orang-orang yang berdampak juga dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka. Mengapa orang-orang melakukan cyberbullying? Motivasi seseorang melakukan cyberbullying ialah karena marah, sakit hati, balas dendam atau karena frustasi, haus kekuasaan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang lain, merasa bosan dan memiliki kepandaian melakukan hacking untuk hiburan, mentertawakan atau mendapat reaksi. Ketidaksengajaan, misal berupa reaksi atau komentar impulsif dan emosional. Anak-anak yang mengalami cyberbullying umumnya berdampak pada dampak psikologis, mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Dampak sosial, menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga, dampak pada kehidupan sekolah, penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan perilaku bermasalah di sekolah. Dampak bagi dampak bagi pelaku cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati dan dapat dijauhi oleh orang lain. Dampak bagi yang menyaksikan atau yang disebut bystander. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Apa sih peran mahasiswa dalam menanggapi penipuan cyberbullying? Peran mahasiswa dalam menanggapi penipuan cyberbullying seperti melakukan sosialisasi mengenai cyberbullying yang ditujukan kepada para remaja yang rawan melakukan tindakan cyberbullying melalui kampanye online di Instagram, memberi edukasi tentang tata cara menggunakan jejaring sosial yang aman kepada anak-anak menjadi langkah paling besar dalam mencegah cyberbullying. Berikan pemahaman mengenai apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan melalui jejaring online, khususnya media sosial. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengunggah postingan poster berisikan bahaya dan pencegahan kasus cyberbullying di Indonesia. Tujuan dari sosialisasi online mengenai bahaya dari pencegahan kasus cyberbullying ini agar para remaja sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan dari melakukan perundungan di dunia maya, serta menciptakan lingkungan internet sehat, saling menghormati dan menghargai. Penggunaan internet dengan bijak mampu meminimalisir kejahatan yang terjadi di dunia maya yang berkaitan dengan psikis dan fisik seseorang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi cyberbullying ialah perundungan cyber adalah tindakan yang dilakukan anak maupun remaja di dunia maya, terutama media sosial.
Bentuk perundungan cyber dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, atau peretasan. Perlindungan perin- per- Perundungan cyber dapat terjadi melalui proses kebiasaan yang buruk terjadi berulang atau dengan faktor lingkungan yang mendukung berkembangnya sikap buruk tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.